warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di Obras, obrolan asyik bersama dia dan Zila. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu nih. Kita perkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada Bang Raka. Halo Bang. Halo. sehat Rak? Ya, ini. sehat. Dan kedua itu ada Kakak Indah. Halo Kakak. Halo, terima kasih biasanya sama Ya. Oke. Di malam ini di tema obrolan asyik ini kita mengambil tema yaitu sosial media terhadap remaja ya. Bagaimana dampaknya, dampak psikologis, dampak kesehariannya dan pengaruh negatif terhadap remaja tersebut. Oke, nih Raka, Indah, yang kita tahu ya sekarang kan remaja, jangankan remaja deh, remaja atau mungkin kita nih sebagai anak muda pasti kan sama megang HP itu selalu dipegang kan 24/7 malah Wajib. ya, malah wajib gitu. Seberapa sering sih maksudnya tuh kalian atau mungkin punya saudara atau punya adik pegang HP gitu tuh di seberapa sering gitu, seberapa intens kalian atau mungkin keluarga kalian dalam megang HP ini? Mulai dari Raka dulu coba. Kalau saya sendiri ya, saya pribadi ngelihat handphone tuh udah kayak tubuh saya sendiri gitu. Kayak misalkan tangan lah anggapannya, kayak nggak ada tangan kan kita kayak merasa kurang lah. Nah, nggak ada handphone tuh ngerasa kayak gitu. Jadi kayak udah jadi bagian di diri sendiri gitu. Bagian diri sendiri sampai Bagian tubuh. kalau nggak ada HP tuh Kayak kurang aja. ada yang Kurang lah pokoknya kurang. Kalau Kak Indah sendiri? Kalau untuk ketergantungan banget sih belum, enggak jangan sampai dan bukan belum gitu. Cuman kalau seberapa sering kayaknya sering sih kalau dilihat dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh hampir jarang nggak megang HP kayak gitu. Mungkin karena faktor pekerjaan, terus ya karena ada kepentingan-kepentingan lain yang adanya itu di HP itu komunikasinya kayak gitu sih untuk seberapa seringnya. Kalau Raka punya adik nggak? Atau Ada saudara 3. tuh? Ada 3. Ada ya? Masih remaja? Ada yang masih balita, remaja ada, Mereka megang HP juga? semuanya megang Oh, HP. megang HP. Karena kalau sekarang kan dari sekolah pun kan kayak udah dituntut harus ada HP gitu. Pembelajaran daring lah ya. Di balik positifnya HP nih dari pembelajaran bisa, ngambil pembelajaran bisa. Dampak negatif yang Raka rasain gitu dari adik sendiri gitu. Apa sih karena mereka mungkin sering main HP gitu ya? Kalau dampak negatif kalau dari keluarga saya sih saya nggak banyak ngeliat, tapi kalau ngeliat dari beberapa contoh gitu banyak. Misalkan kayak sekarang kan adanya TikTok nih. TikTok itu sangat, kalau menurut saya pribadi, kayak apa ya, kayak virus lagi gitu. Kayak si anak-anak kecil tuh sekarang udah nggak ada kalau dulu nih kita nonton tuh ada batasan umur nih, harus bimbingan orang tua, harus gini. Kalau sekarang di TikTok tuh ya udah sesuai yang FYP aja yang ada. Nggak ada yang vulgar, ada yang apa gitu. Jadi kayak informasi yang seharusnya mereka nggak terima saat itu, jadi dia udah dapat duluan gitu. Nggak ada saringannya lah. Nah, nggak ada saringannya gitu. Jadi semua informasi baik buruknya itu udah sampai gitu ya. Iya, karena emang keterbukaan informasi ya kan, sekarang tuh emang udah zamannya keterbukaan informasi. Jadi gimana kalau misalkan saya coba di lingkungan keluarga gitu, di rumah di stop gitu, misalkan udah jangan pegang handphone, dia malah kasihan nanti ketinggalan. Ketinggalan informasi. Nah, ketinggalan informasi kayak misalkan kayak dia mau gaul nih ke teman-temannya ngomongin ini, terus dia kayak apaan itu tuh, kan kasihan lah, jadi kayak Kayak gitu. Kalau dari Kak Indah sendiri mungkin punya adik? Ada. Usia remaja? Ada yang remaja sih, dia SMK sekarang kelas 3. Kalau Kak Indah ngeliat adik Kak Indah sendiri gitu ya, apa sih ada nggak pengaruh dari sosial media itu? Gimana ya? Kalau negatif sih enggak ya, karena dia anaknya bukan yang selalu always nge-post apapun gitu. Beda sama aku. Kalau aku tuh ya kalau mau dagang ya aku post apa, aku post kalau aku mau apa ya aku post gitu. Iya. Kalau dia bener-bener kayak ngefilter ya yang menurut dia bagus ya baru dia post aja gitu. Cuman kalau misalkan balik lagi kayak seperti Raka bilang, yang aku juga melihat sekitar kayak gitu kan, ada beberapa anak yang memang
karena sosial media dia jadi terkungkung di HP aja, terus dia nggak mau bersosialisasi, dilepas HP dia nangis, terus malah ngerengek, malah makin jadi kayak gitu-gitu. Itu sih yang menurut aku negatif ya, karena mungkin karena pengawasan orang tua juga nggak full, maksudnya ya udahlah kalau yang penting dia anteng kayak gitu. Kadang kan banyak ada orang tuh beranggapan udahlah sama anak gue nggak ngapa-ngapain ya udah, padahal belum tentu anak itu megang HP tuh positif isinya. Dia lihat apa, dia nemu apa kayak gitu kan. Ya selama orang tua ngeliatnya oh ya udah anak gue main HP diem di rumah nggak tawuran nggak apa, padahal mah belum tentu di dalamnya kayak gimana. Mungkin lebih parah dari tawuran itu sendiri ya. Kita harus selalu dipantau ya sama orang tua. Iya, kalau saya tuh di rumah tuh selalu ada kayak dipantau gitu. Setiap minggu tuh handphonenya diambil, terus dilihat riwayatnya dia ngapain aja kayak gitu. Jadi ada pengawasan juga dari orang tua ya. Ya. Jadi anak-anak tuh nggak, oh gue bebas nih, dibebasin enggak ya. Jadi Iya. merasa oh gue masih Iya, diawasi, masih ada diawasi ya. masih dalam sisi yang baik-baik Iya. aja mungkin untuk aksesnya ya. Aksesnya. Berarti bagus banget ya orang tuanya bisa Alhamdulillah. Oke. Nih, menurut kalian bagaimana sih kecemasan terhadap keamanan dan privasi dapat mempengaruhi remaja menggunakan sosial media? Apalagi kan data-data, Iya. kasusnya kebocoran data, Iya. ya kan. Dari privacy seorang anak, maksudnya anak itu kan, remaja itu kan belum terlalu paham ya. Mereka betul. cuma ikut-ikutan doang, gue pengen tren nih, tapi nggak tahu itu aman atau enggak buat Iya. diri sendiri gitu. Apalagi kan sekarang data itu gampang banget buat di-hacknya lah atau Iya. segala macamnya. Bahkan ada yang maksudnya masuknya ke pelecehan juga, Iya. nonverbal ya maksudnya ya gitu. Menurut kalian tuh seberapa parah sih dari ketidakawarean anak-anak remaja itu terhadap privasinya mereka gitu? Dari Dahlu coba. Ketidak Tidak pedulian mereka terhadap privasi diri mereka sendiri. Mungkin balik lagi ke mereka yang masih belum tahu definisi arti dari privasi diri dia sendiri itu apa sih sebenarnya. Mungkin dari keluarga atau dari data pribadi dan lain-lain, itu kurangnya penyuluhan, sebetulnya kurang ilmu dari sananya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang memang kayaknya banyak juga anak Indonesia yang udah cerdas gitu kan, maksudnya remaja-remaja yang udah bisa ngerti mana sih ini privacy loh, mungkin edukasi dari orang tuanya, mungkin seperti keluarga Raka yang edukasi tentang HP itu penggunaan gadgetnya nggak boleh gini. Nah itu iya, balik lagi ke remaja itu sendiri, pribadi itu sendiri, mereka paham nggak sih dengan definisi privacy itu sendiri. Kalau misalkan mereka paham, ya mereka nggak akan merasa gimana tentang keamanan mereka diri sendiri gitu. Kalau Raka sendiri? Kalau menurut saya sih untuk keamanan itu sendiri, privacy di Indonesia tuh orang-orang tuh masih sangat minim, masih sangat minim kalau menurut saya. Karena kebetulan saya juga emang tertarik di dunia IT ya gitu. Kayak salah satu contoh, sekarang tuh apa-apa selalu diupload, mulai dari masalah hidupnya, kesenangannya, Dikit-dikit upload WA. segala semuanya. Banyak orang yang memanfaatkan data-data itu. Misalkan dia tuh kayak ada salah satu contoh, kayak dia tuh selalu yang tadi saya bilang, selalu mencurahkan isi hati lah. Dia pantau sampai akhirnya dia deketin, ini cewek yang selalu kayak gitu nih. Si cowok ini deketin buat kayak kayak ngasih perhatian, terus sampai akhirnya semuanya kebuka ke si cowok itu, sampai akhirnya si cowok ini bisa melakukan hal yang buruk. Karena kalau ngelihat dari data sekarang ya, kalau menurut saya ya bukan apa-apa gitu, kayak cewek tuh kalau udah gampang udah gampang percaya ke ke cowok, dia tuh kayak ngasih apa aja. Nah, kayak gitu. Sekali mohon maaf, kayak misalkan ngasih foto yang gak senonoh kayak gitu, sampai akhirnya diancam. Sering banget itu kayak penipuan, ya maksudnya penipuan sih, kayak dia deketin, akhirnya dimanfaatkan, kayak diperas. Itu banyak banget. Ada dari saudara saya juga pernah ada yang kayak gitu, ada yang kena kayak gitu.
sangat bahaya sih kalau menurut saya kalau misalkan dia belum sangat paham gitu tentang dirinya gitu ya. Iya. Dan itu masalah yang tadi. Terus ada lagi soal kayak gampang banget terpengaruh sama iklan yang mungkin itu tuh bukan iklan. Kayak misalkan kita sering tahu ada di WhatsApp tiba-tiba ada orang yang nge-WhatsApp terus mendapatkan hadiah gini. Terus ada linknya kan. Isi gitu ya. Nah itu tuh sangat minim banget buat anak-anak remaja sekarang tuh kayak nggak tahu ini tuh bakalan terjadi apa gitu. Dia pencet aja gitu, set. Pas dipencet ternyata nggak ada apa-apa gitu misalkan disuruh login dia tuh biasa aja sampai akhirnya pencurian data habis kena semuanya. Iya. Kayak gitu sih. Memang dia juga punya adik ya. Dia itu main laptop dia. Terus iseng katanya mau nonton film gitu. Mungkin kan sekarang emang film link-link itu kan di Pakai bajakan. bajakan. Jadi karena dia nggak tahu ya, ini laptop tuh langsung kena virus. Ya, malware tuh pasti gampang banget. Karena dia nggak ngerti gitu kan. Terus untungnya bisa secara cepat kita itu ya tangani gitu si virusnya itu di laptop. Ini baru ke virus laptop paling kalau misalkan kayak tadi yang Raka bilang ya, itu lebih parah lagi gitu kan. Dan sekarang tuh kayak banyak AI yang kayak foto yang awalnya kita foto biasa nih kayak gini pakai baju biasa, diedit pakai AI jadi yang kayak gitu-gitu terus disebarin. Sampai sekarang semakin canggihnya teknologi Iya. itu ternyata ada dampak bahayanya juga ya. Kalau- semakin bahaya juga kalau misalkan emang kurangnya ilmu ya. Gitu. Oke, tadi kita sempat nyinggung ketergantungan main HP gitu, gadget. Kan jadi anak-anak tuh susah untuk bersosialisasi, apalagi remaja. Remaja itu kan butuh banget sosialisasi. Gimana dia harus ngobrol bareng temennya, bertukar cerita segala macem. Kan jadi kalau misalkan main HP terus, jadinya ya udah, ini dunia gue ya HP tuh. Iya. Jadi kurang sosialisasi, bahkan sama keluarga sendiri gitu. Jadi lupa ya. Iya bisa lupa juga. Bahkan juga yang dia baca-baca ya berpengaruh ke emosional si anak itu. Ya. Anaknya jadi gampang marah, gampang emosi, jadi egois segala macem gitu. Kalau dari Kak Ina sendiri menanggapi hal itu si anak itu gimana, si remaja? Yang dia masih masih gimana ya? Remaja itu kan sebenarnya dia masih proses untuk menuju ke dewasa ya. Masih labil gitu Masih lah ya. labil, masih apalagi kalau remaja yang usia-usia baru dari SD ke SMP tuh. Atau 12-an. Ya itu udah pasti apapun gadget kayak banyak banget sekarang. Kalau nggak salah tuh ada kasus tentang role play. Ya, Dia tau nggak? Itu anak kayak itu gitu. kecil ya. Iya banyak anak Nah kecil. iya itu kayak gitu. Nah itu tuh udah efek dari gadget juga, mungkin mereka ngelihat yang konten tentang role play atau gimana kayak gitu kan. Role play itu apa sih? Maksudnya dia Jadi kayak dia kayak bisa berubah pribadian kayak gitu. itu aplikasi. Enggak, kayak dia tuh kayak sekarang kayak gini, terus nanti kayak gini, kayak gitu. Memerankan karakter Ya, orang kayak gitu. gitu. Tapi bisa ya karena dia belum ngerti sebenarnya definisi role play itu untuk apa dan digimanain gitu. Jadi dia mungkin ke bawah sampai dunia nyata kayaknya deh. Akhirnya ke bawah kan kayak gitu. Jadi kayak Jadi bukan diri sendiri, tapi karakter orang Iya, lain, karakter itu ya yang dia bawa. itu agak bahaya sih, makanya ya pokoknya kita harus terus kalau misalkan ada di sekitar nih ya semua balik lagi di lingkungan lah. Kalau misalkan kita Betul, punya lingkungan. adik, kita punya bisa mungkin jangan acuh kayak gitu. Iya. Ngomong lah, kalaupun dia nggak dengar setidaknya ayolah rangkul lagi, kita sebagai kakak atau sebagai mungkin adik yang punya kakak yang kayak gitu ya harus terus coba ingetin gitu. Iya. Kayak gitu. Kayak gini, Kak, ngobrol-ngobrol adik, biasa. ajak ngobrol. Kalau Iya. misalkan dia terus berpaku sama HP ya kita ngajak ngobrol dia secara langsung biar nggak Bukan dimarahin ya, remaja. Iya betul Nggak itu. boleh dimarahin ya remaja. Oke, kasih betul. Harus jangan dilarang, tapi kita kasih tahu. Tahu. Kayak gitu. Diajak ngobrol berapa lah Betul. remaja tuh ya. Mungkin Najila? Yang mana ya? Kalau kan di sini kan kita udah tahu nih kan dampak-dampaknya. Terus di sini ada kasus kayak bullying, pelecehan online yang kata Raka itu ya, itu dapat mempengaruhi kesejahteraan remaja kan ya? Menurut Bang Dampak Raka, psikologis itu ya. Ya. gimana sih? Kalau menurut saya sih tentang bullying pertama ya, tentang bullying itu tuh
emang parah sih kalau menurut saya, karena saya juga pernah ngalamin, belum ke bullying sih. Yang pertama kayak misalkan tentang penggunaan medsos deh, kayak kita buka ngebikin apa ya, ketidakpedean ke diri gitu, misalkan ngelihat orang lah udah kayak gini, orang udah kayak gitu, jadi banyak, selalu ada sih kalau menurut saya, pasti semuanya juga pernah ngalamin deh. Kayak temennya yang udah punya ini kan selalu di upload lah gitu, dia punya ini atau dia berhasil ini gitu. Berhasil orang tuh di-upload ya. Nah kan Tapi orang-orang kesulitan tuh nggak tahu. ada juga kan gitu. Banyak. Cuman kalau kita kan selalu ngelihatnya yang senang-senang, senang-senang, akhirnya sampai ngebikin diri itu kayak, orang-orang kok kayak gitu, kok gue nggak bisa sih, orang-orang udah gini, kok gue belum gitu. Jadi ada rasa kurang bersyukur ya nggak sih? Nah itu benar sih. Jadi bibit hasad juga tuh nggak? Oh iya, hasad, dengki ya, ini dengki. Iya. Nah sampai akhirnya di situ tuh mulai ada tumbuhnya bullying. Jadi kayak orang-orang yang mulai merasa kayak insecure, akhirnya ngelihat orang kayak gini, dia meluapkan emosinya ya ngebully orang itu, mencari kesalahan aja gitu, dibully aja gitu, kayak gitu. Karena dia nggak bisa kayak dia gitu ya. Karena dia nggak suka. Belum tentu dia bisa kayak gitu. Betul. Bahkan nggak bisa mungkin. Betul juga sih. Karena kalau menurut saya sih, orang yang udah senang, udah terbebas dari itu, kayaknya nggak akan ngurusin hidup orang. Iya. Kayak ya udah, orang udah senang gitu. Cuma emang itu sih, di Indonesia netizennya kan emang parah-parah sih. Mulai dari yang muda sampai yang tua, emang bacotannya tuh udah nggak ada obat. Gak ada obatnya. Pas banget. Jadi kayak kasus yang kemarin di Piala Dunia gitu, di streaming, orang-orang pada nonton streaming Indonesia tuh pada yang nonton tuh berapa ribu gitu streaming. Yang komennya Indonesia semua, orang Indonesia aja yang ini mah kipernya gini gitu. Jadi malah bukan nonton dengan kalimat yang baik-baik ya, tapi malah ngehina gitu segala macamnya. Karena kan apa manfaatnya gitu ya? Nah itu sih saya juga sering mikir, orang ngetik gaya misalkan, lu gini. Padahal buat diri pribadinya tuh apa sih gitu. Atau mungkin itu cara dia untuk melakukan Nah emosional. itu mungkin yang tadi masuknya. Cuman kalau saya sih emang nggak pernah gitu, karena emang ngurangin gitu, kayak komen-komen kayak gitu, takutnya kayak ke temen gitu, misalkan temen upload ini terus kita komen. Saya sih emang orangnya suka ketersinggungan, jadi kayak kalau misalkan melakukan itu jadi takut gitu, akhirnya udah aja diem kayak gitu. Karena takutnya balik lagi ke Walaupun saya misalnya mengapresiasi, takutnya malah dianya ngiranya apa gitu. orang nggak tahu ya tangkapnya apa. Iya, makanya dibiasain dari sekarang tuh kayak jangan deh ngetik yang bikin ya kayak. Karena saya juga nggak mau digituin kayak gitu. Balik lagi ya, kalau misalkan kita nggak mau digituin, ya jangan gituin orang. Ya, Gitu ya. betul. Kesadaran pada diri kita sendiri ya. Iya. Menurut Kak Indah gimana? Yang tentang tadi. Kalau menurut aku tentang tadi ya, Iya. Tentang bullying. Oh ya, bullying. Dari media sosial itu. sedikit banyak setuju sama apa yang udah diungkapin Raka sih. Semua orang yang ngebully itu karena dia nggak mampu pertama, terus dia meluapkan emosinya ke orang lain gitu, yang sebenarnya dia nggak ada salah apa-apa gitu sama kita. Ya. Itu bisa jadi dampak gitu, mungkin karena yang kepuasan yang dia Padahal nggak ngerugiin sama sekali ya, hidupnya bener, gitu. yang ngerugiin, terus gak ada interaksi langsung juga sama Anda, tapi kenapa Anda ngebully kita gitu ya. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, misalkan aku dapat bullying sih kayaknya gak gimana-gimana sih, karena ya merasa bodoh sih. Iya. Gitu. Terserah dia Tapi mau apa. buat orang-orang yang Kadang mental hurt Iya, gitu kan, iya kan sih. sekarang lagi musim kan Iya. kayak gitu. Nah itu tuh dampak sosial media kan, karena sering membandingkan orang gitu, akhirnya jadi kayak ke dirinya tuh, mentalnya tuh Jadi gampang diagnosis kena. diri sendiri juga. diagnosis diri sendiri gitu. Dampak dari bisa itu. jadi juga karena ini nggak sih karena- dia karena dia terlalu aktif sosmed juga kayak gitu, jadi kan bikin overthinking ya, dia bacain komen yang Iya, sebenarnya itu. apa konten-konten gitu kan, jadinya gue ini kayak gini deh. Gitu. Jadi kayaknya gue termasuk yang ini deh. Iya. Betul. Ini Itu gue tuh punya kesalahan sendiri sih gitu. sebenarnya, itu kesalahan. Kesalahan karena Nggak dia boleh dari sih. sendiri gitu kan. Tadi yang ngeliat kita ngeliat konten-konten orang, jadi kita kok orang lain bisa begitu, kita enggak gitu.
Nah, dari remaja itu kan maksudnya jadi kepengen gue harus kayak dia. Nah. Jadi dia melakukan berbagai cara untuk gue harus jadi kayak dia gitu. Iya. Bahkan mungkin ada kasusnya dia yang minta sama orang tuanya tapi nggak dikasih, jadinya Iya, nangis. nginin orang tuanya atau gimana macam Yang kan. nendang pintu tuh minta aerok ya. Iya. Kalau kita Karena mungkin dia nggak, temen gue punya motor yang keren nih, gue harus punya juga gitu, berbagai cara gitu, sampai mungkin ngelawan orang tuanya sendiri gitu. Mungkin dia belum mampu atau segala macam ya, tapi karena tuntutan dari teman-temannya nggak sih, kepengen keren gitu. mungkin tuntutan yang dia bikin sih. Iya, bukan Dan dia sedikit dia bikin sendiri. Tapi mungkin ada juga teman-temannya kayak lu punya ini gitu. Ada kan teman-teman yang brengsek kayak gitu kan banyak kan. Banyak. Lu nggak punya, lu nggak boleh main ke circle kita. Nah, sekarang ya kayak gitu yang iPhone nih gitu kayak gitu kan. Iya. Lu nggak masuk circle kita gitu. iPhone ya aja. Main itu ya nggak harus lu punya ini gitu Sebenarnya kan. kan. Sebenarnya. Kalau Main ya. sehatnya sih itu ya. Sehatnya kayak gitu ya main aja ngobrol gitu kayak gimana. Bukan malah ngebanding-bandingin gue punya ini nih, punya ini nih. Sing ya. Jadinya Pamer banget sih, mau. pamer harta nggak sih jadinya ya. Tapi ya secara tidak langsung adanya sosmed kayaknya ngebikin orang jadi kayak gitu. Kayak dia punya, nggak bisa nyalahin sih, kayak dia punya capaian sesuatu terus diupload, Nggak bisa, kita nggak bisa nyalahin orang. nggak bisa nyalahin. Mereka, Iya, jadi gimana diri masing-masing. Gimana kitanya aja untuk membatasi diri atau kesadaran diri sih ya kayaknya. Karena emang isinya sosmed tuh ya bisa dikatakan flexing ya emang gitu, mau gimana. Kalau nggak ada yang kita upload misalkan tentang masalah dia pencapaiannya apa, punya apa, dia mau upload apaan, bingung kan. Ya emang Tapi itu bisa jadi ini kan, jadi motivasi juga kalau misalnya orang ya kalau orang dari sisi positif ya. orangnya pinter ya Iya. bisa ngambil. Motivasi kan jadinya ya. Oke. Di sini ada lagi Nah, nih. ini sekarang pertanyaan terakhir ya. Next ya. Nih, menurut kalian apa sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengurangi kecemasan kita? Langkah apa nih gitu ya, untuk mengurangi dampak negatif atau mungkin mengurangi yang tadi ya, Media sosial. dari media sosial Oke, itu. kalau menurut saya sih, ya itu kalau misalnya untuk remaja itu harus sering dikasih apa namanya, Kasih tahu gitu. kasih tahu lah ya, dikasih ngobrol. diajak ngobrol gitu, kayak ini tuh kalau kayak gini kamu nanti kayak gini loh. Ini dikasih pemahaman lah selalu Iya. gitu, selalu dikasih pemahaman dan jangan pernah dilarang. Karena mungkin saya juga ngalamin kan, ketika dilarang tuh jiwa untuk Pengen tahu menabrak itu tuh kayak gas lah gitu. Kenapa gue dilarang gitu Iya, ya? kenapa dilarang? Pas tahu, oh ini ternyata. Kalau dan beberapa kali juga dikasih tahu, kamu tuh nggak boleh kayak gini. Akhirnya kayak nanti begini. Akhirnya mikir, oh iya sih, nanti kalau gini, nanti gini, gitulah, kayak gitu. Terus yang pertama tadi kan selalu didampingin, selalu dicek gitu kan. Terus ya sering bersosialisasi aja langsung gitu, kayak ngobrol ke orang, ngobrol sama temen langsung lah, jangan di sosmed kayak gitu. Dari Kelina sendiri? Setuju sama dia, cuma tambahan sedikit ya, karena kita basicnya orang beragama. Penting banget. Oh iya. Agama tuh penting banget, karena apa ya, kalau misalkan kita tahu yang di sosmed tuh kan banyak hasad, terus ain kayak gitu-gitu. Iya. Nah tuh kalau misalkan kita tahu yang namanya nggak boleh Lagi viral banget tuh ain-ain. Iya. Upload dikit tuh gue kena ain. Iya. Cewek-cewek ya. Iya. Oh, iya. Upload dikit, aduh gue jerawat langsung, aduh gue ain gitu. Iya loh. Ain itu yang musuh. Emang parah sih deh, cuman ain tuh nggak sesimpel itu gitu Iya. loh. Masalahnya ada orang yang mau se-effort itu buat ngasih dia kayak gitu. Jadi maksudnya tuh dia ngerasa dia kena ain. Maksudnya ada orang yang mau sampai se-effort itu gitu, Iya. kayak gitu. Ya karena dia juga mungkin belum tahu definisi ain sebenarnya tuh kayak apa sih, terus gimana. Mungkin tahu dari orang-orang. Iya, Ya, kan yang viral ada ain ya. Gue juga gitu nah. Nah, oh iya. Sekarang tuh emang kebanyakan tuh
ke penyakit yang diderita tuh malah jadi sesuatu kebanggaan. Iya. Betul. Iya nggak sih? Gue excited nih. Nah, Suka ADHD nih gitu. Iya. bangga sekarang tuh kayak Hal yang banggakan. iya, kayak yang seharusnya dia ya mungkin dikatakan kayak malu buat privacy lah gitu, kayak nggak boleh diumbar, malah dia tuh seneng gitu ketika "Aduh, gue punya penyakit mental loh." Biasa pernah ikut tren gitu ya. Gitu ya. Kayak gitu sih. Gitu ya. Saking ininya sosial media berpengaruhnya banget gitu ya buat Ya karena emang kita. sekarang tuh kan tumbuhan sosial media di Indonesia kan emang lumayan cepet lah ya gitu. Kalau dibandingin lain kan emang ketinggalan. Tapi kalau di Indonesia ini cepet banget, kayak orang tua saya aja dia udah ngelewatin 2 zaman gitu, yang zaman ya biasa lah gitu. Sekarang zaman sosmed lah, sama teknologi gitu. Jadi kayak ya cepet, mau gimana pun ya kita siap nggak siap ya harus di Tadi balik lagi ke agama. ya Kalau apapun ya balik ke agama. ya ketika udah dia punya pondasi sih udah hidupnya aman. Fondasinya ya agak malu gitu kan. Cuman kalau sekarang sih banyak ya orang kayak dia merasa punya fondasi, malah kadang hal yang dia bilang gue tuh gini loh, ternyata padahal mah sebaliknya gitu kan. Makanya yang fondasi yang sebenarnya ya udah di diri gitu, kayak gak perlu diumbar lah gitu. Oke guys, seru nggak sih tadi ngobrolannya ya? Sebenarnya masih banyak nih yang mau kita tanya-tanya kan, mau ngobrol bareng gitu tentang sosial media gitu. Tapi karena sudah cukup waktunya, kesimpulan tadi ya kita sebagai kakak mungkin sebagai remaja, dia sih masih remaja ya gitu. Kalau kita punya adik yang masih remaja gitu, membatasi diri itu perlu guys untuk sosial media, untuk gadget gitu kan. Banyakin sosialisasi ke masyarakat langsung, ke keluarga gitu, supaya kita nggak kena pengaruh buruknya sosial media sih. Karena sosial media balik lagi ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Ya kita ambil positifnya, meskipun kita juga bakal dapat dampak negatifnya itu sendiri gitu. Ya pondasinya agama kita dan perlu untuk membatasi diri. Itu sih guys kesimpulan dari obrolan kita tentang sosial media. Terima kasih Kak Indah, Kak Rasa ya. Terima kasih juga Terima kasih juga untuk kameramen. Terus nantikan Obras di episode selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa. Dadah, assalamualaikum.